apalagi kalau misalnya itu kan rongga mulut ini kan tertutup ya dokter, cuman maksudnya Betul. terbuka tapi tertutup, maksudnya dalam ketika kita sudah terkena jadi agak susah gitu kalau kita agak ini ya dok ya. Kalau sakit itu. gigi tertutup ya. Oke, seperti apa lagi dokter? Iya, jadinya nanti akan saya sedikit paparkan ya tentang bagaimana kok bisa ya rongga mulut itu bisa dikatakan sebagai sumber infeksi. Oke, ya. Silakan. Jadi pertama kali memang kita harus memperhatikan kebersihan dari gigi dan rongga mulut ya. Jika tidak diperhatikan itu akan timbul lubang gigi atau nama kedokterannya karies gigi. Jadi karies itu terbentuk apabila sisa makanan yang ada di permukaan gigi itu menempel dalam jangka waktu yang lama. Jadi itu oleh bakteri akan diubah menjadi asam. Kemudian asam ini yang akan merusak gigi. Kemudian kalau nggak dirawat, nggak ditambal ya, nggak periksa ke dokter gigi, lubang yang awalnya kecil dan belum dalam itu lama-lama jadi besar dan dalam. Akhirnya sampailah pada ujung saraf gigi. Nah, kalau sudah sampai di ujung saraf gigi itu akan timbul infeksi yang akan menyebar ke jaringan pendukung gigi atau nama ini kedokterannya jaringan periodontal gitu, Mbak. Kalau bahasa ini yang di paling gampang apa? Gusi kah apa bukan? Kalau karies kan lubang Karies, gigi. lubang gigi, Kalau gigi gusi lain lagi itu ya, berawal dari karang gigi. Okay. Karang gigi yang tidak pernah dibersihkan. Karena memang wajib ya dok ya ternyata ya. Iya, sebaiknya 6 bulan sekali itu kan cek ke dokter gigi ya supaya nanti karang giginya dibersihkan, juga dicek apakah ada lubang gigi atau tidak. Seperti itu. Oke, mungkin itu awalnya dulu sebagai pemancing ya dok ya. Betul. Karena memang kalau berbicara kesehatan tuh kan kita memang dari ujung rambut ke ujung kaki gitu ya dok ya. Dan ternyata rongga mulut ini juga ternyata kalau kita pikir kan sumber infeksi gitu. Dan karena memang kadang-kadang sakit gigi pun hitungannya kita ngomong sakit gigi ya. Sakit gigi itu kalau kita efeknya kemana-mana, sakit kepala. Betul, gitu ya dok ya, emosi nggak stabil kayak gitu-gitu. Nah itu ternyata juga berpengaruh ya. Jadi untuk Anda seperti biasa kami akan mengajak Anda sama-sama berpartisipasi. Mungkin Anda juga punya pengalaman yang sedang dialami saat ini tentang terkait rongga mulut ya, karena ternyata memang kembali lagi rongga mulut itu merupakan sumber infeksi. Nah seperti apakah selanjutannya dari bahasan kita siang ini, tetap di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita tampilkan duo Kemuning. Burung kakak tua enggak muda hinggap di jendela rumah siapa. Nenek sudah tua, masa iya giginya tinggal 2. Kamu juga mau enggak? Jangan sampai kamu juga ya. Jaga kesehatan gigi dan mulutmu sejak dini. Kalau malah sikat gigi, ingat lagu ini. Burung kakak tua. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official. Kembali lagi bersama kami, saya Irna dan Dr. Gigi Teresia Indriani masih membahas tentang rongga mulut sebagai sumber infeksi. Kembali lagi bahwa ternyata pentingnya memperhatikan kesehatan gigi dan mulut ya sejak dini, dan terutama untuk rongga mulut karena mungkin termasuk aset ya Bu ya. Betul, Ya, sampai dokter tua. ya? Oke, betul. Jadi silakan, seperti apa lagi pemaparannya? Baiklah, tadi sudah dijelaskan tentang terbentuknya karies juga karang gigi ya. Jadi dengan karies dan karang gigi yang tidak dirawat atau tidak diperiksakan ke dokter kan gigi, kemudian ini akan menimbulkan infeksi di dalam rongga mulut ya. Nah, infeksi ini akan menyebar. Penyebarannya melalui bisa aliran darah, bisa pembuluh limfatik gitu. Akhirnya bisa kemana-mana, dan itu akan terbentuk fokal infeksi. Itu penyebaran kuman yang ke tempat yang jauh letaknya dari rongga mulut, misalnya ke pembuluh jantung, ke paru-paru. Kemudian kalau ibu hamil nanti bayinya bisa lahir dengan berat badan yang rendah, kayak gitu. Bisa juga ke otak gitu. Jadi ke seluruh tubuh istilahnya ya. Jadinya awalnya kecil ya, tapi akibatnya, efeknya ternyata banyak sekali. Dia karena ikut aliran darah, istilahnya mengalir seperti itu. Jadi memang harus sejak awal diperhatikanlah ini kondisi rongga mulut dan gigi kita. Berarti kita ini mohon maaf ya dokter ya, karena mungkin selama ini yang selalu yang jadi pengingat kita bahwa yang paling utama tuh gigi, ternyata rongga mulut itu juga termasuk. Berarti kalau rongga mulut hitungannya seperti mana, bagian mana nih dok? Istilahnya kan gigi itu dalam rongga mulut. Rongga mulut kan rumahnya di giginya. Oke, berarti ya dalam segitu mulut, ya. Iya, ada rongga mulut tuh ada gusi, ada lidah. Nah, itu sebenarnya cermin kesehatan. Seseorang itu bisa dilihat dari rongga mulut. Berarti kalau ngomongin soal rongga mulut sebagai sumber infeksi, jadi infeksi apa saja yang diakibatkan oleh rongga mulut tadi? Itu tadi infeksi itu bisa menyebar ke jantung, ya, bahkan ke paru-paru. jantung dan Iya paru-paru. betul, ke mata, ke otak. Itu untuk ibu hamil tuh berat badan bayi bisa rendah. Gitu. Jadi pada saat hamil itu biasanya ibu-ibu hamil akan banyak mengalami infeksi biasanya ya, karena selain mual bila gosok gigi, kemudian kalsiumnya juga kan dibagi dua untuk ibu bayi Sama ibu babynya. sama babynya ya. Oke. Jadinya biasanya banyak sekali keluhan untuk ibu hamil pada saat hamil itu. Jadinya bayi yang dilahirkan itu rendah. That's why makanya kadang-kadang kalau misalnya, tapi emang kalau sebagai banyak pantangannya sih dokter ya, kalau lagi hamil maksudnya kan kita nggak boleh minum obat secara sembarangan. Betul. Kalau misalnya memang punya pengalaman tidak mengenakan di rongga mulut ataupun di gigi, karena memang harus konsul dulu ke dokter kandungan seperti itu ya dok ya. Makanya sebelum hamil itu juga wajib sebenarnya dia dicek dulu ya, biar siap ya istilahnya rongga mulut untuk bisa hamil ya. Jadi karena pada saat hamil itu memang terbatas sekali obat yang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil itu, maka sangat-sangat penting untuk ibu hamil untuk cek giginya sebelum ada program tapi kalau hamil misalnya ya. terlanjur nih dok, katanya pas lagi hamil katanya ada juga kan bawaan hamil nih, dulu saya nggak pernah sakit gigi gitu misalnya, terus tiba-tiba ngerasain bahwa nggak nyaman di rongga mulut, nah itu seperti apa misalnya? Jadinya memang ada obat tertentu yang aman untuk ibu hamil, juga ada perawatan tertentu yang aman untuk ibu hamil. Jika ada perawatan darurat dan dinyatakan aman, itu kita lakukan perawatan. Tapi misalnya ada perawatan yang belum tentu aman, itu nanti kita tunda dulu sampai melahirkan. Oh, Seperti jadi itu. di cancel. Iya, Berarti betul. ibu hamil harus sabar ya, nahan sakit atau gimana ya dok ya? Ada. Baik. Seperti biasa dok, kita akan membuka line telepon dan juga WhatsApp call serta WhatsApp chat untuk pendengar kami, pemirsa kami yang melalui kanal YouTube juga boleh silakan berkomentar di live chat kami ya di RRI Singaraja Official terkait topik siang hari ini, yaitu rongga mulut sebagai sumber infeksi bersama dengan Dr. Teresia. Saya langsung bacakan saja dokter ya, karena mungkin ini sudah dari tadi ini sudah tahu judulnya, jadi sudah mulai ada yang bergabung. Selamat siang dokter, salam kenal buat dokter. Tumben nih Dr. Teresia mengisi, betul ya? Tumben dokter? Pernah di RRI 2. Oh ya, pernah di Pro 2-nya. Oke.
Pertanyaannya terkait dengan infeksi, berarti kalau infeksi itu termasuk sariawan ya dok? Nah kalau sariawan ini biasanya apa penyebabnya? Karena kalau saya pribadi, saya selalu makan buah, suka makan sayur, tapi tetap aja kena yang namanya sariawan. Itu sebenarnya faktornya apa untuk sariawan? Kadang ketika saya baru sembuh, anak saya ketularan, apakah itu juga penyakit menular untuk sariawan? Itu saja, terima kasih dari Bapak Ketut Yase. Terima kasih Pak Ketut Yase. Langsung saya jawab. Langsung ya Oke. biar nggak lupa dok. Ya boleh. Selamat siang Bapak Ketut Yase. Nggih, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi yang ditanyakan tentang sariawan ya. Sariawan itu macam-macam juga ya. Panjang lebar sebenarnya. Boleh dok, nggak apa-apa dok. Kita masih banyak waktu ini. Jadi sariawan itu ada lokal juga di dalam mulut ya. Itu ada yang tunggal, ada yang bergerombol. Banyak faktor yang menyebabkan sariawan. Salah satunya kena trauma, istilahnya kena luka. Kegigit Iya, mungkin lagi kegigit makan bisa, ya. atau pas gosok gigi terlalu keras, atau tertusuk sesuatu itu menimbulkan luka. Kemudian bisa menyebabkan sariawan. Kemudian bisa juga karena hormonal, stres misalnya. Itu Stres juga bisa sariawan bisa dok ya. itu, atau maaf kalau mau mens itu bisa juga. Kemudian juga bisa karena indikasi penyakit tertentu gitu. Kemudian untuk mengatasi sariawan bisa minum air putih yang banyak ya. Itu biar lapisan atau mukosa di mulut itu tidak lengket ya. Kalau lengket istilahnya itu kan nanti akan terluka lagi gitu. Perbanyak makan sayur, buah seperti itu. Kemudian misalnya tidak kunjung sembuh, bisa dioles dengan salep, misalnya kenalog itu yang agak aman. Dijualnya di situ ya. Di seperti apotek biasa di bisa, apotek. iya, gitu. Aman tuh dok ya. Iya, Karena aman kan di mulut dioles. itu. Di mulut ya. Pasti agak nggak nyaman apa gimana dok rasanya tuh kalau misalnya pakai sariawan obat gitu? Salep atau Salep, ya. iya, Oke, siap. dingin dia. Ya. Oke, baik. Ada lagi ya dok ya? Boleh dok. Itu sudah jawabannya? Iya. Oke, siap. Pertanyaan berikutnya, selamat siang dokter, salam kenal. Dokter bertugas di mana? Itu yang pertama. Pertanyaan kedua adalah, kalau panas dalam dok, itu termasuk penyakit rongga mulut nggak? Soalnya kenapa kalau anak saya panas dalam itu bau mulutnya, mohon maaf, agak kurang sedap. Itu saja. Terima kasih Ibu Mirah. Oke, terima kasih Ibu Mirah. Silakan dokter. Selamat siang Ibu Mira, terima kasih atas pertanyaannya. Panas dalam ya ini. Cuacanya nggak begitu bagus ya sekarang panas, ini. terus ya, panas harus, itu benar-benar panas ya dok ya. makanya berbanyak makan minum, tapi jangan terlalu sering minum es ya. Nah, yang harus dihindari es ya dok ya. Iya. Air putih biasa. Air putih biasa ya. Pertanyaannya tugas di mana saya ya? Saya kalau pagi tugas di Rumah Sakit Kertausada. Kalau sore itu di Klinik Sada Medika di Amengan. Ya, itu terima. Hari ini BPJS. siang ini di RRI tugasnya. Menemani Mbak Irna. Iya. Oke. Terus Kemudian panas panas dalam dalam ya. tuh, yang, kenapa? Apakah itu juga termasuk penyakit rongga mulut ya? Karena- sebenarnya dekat ya dengan dekat. Tetanggaan ya dok ya. tetanggaan Oke. di rongga mulut juga ya, karena dia untuk apa, saluran pencernaan juga ya. Jadi untuk panas dalam ini bisa disebabkan karena bakteri juga ya, karena dia karena kondisi tubuh nggak bagus, kemudian tubuh berusaha untuk melawan istilahnya seperti itu. Nanti bila ada semakin buruk itu sebaiknya diperiksakan juga. Tapi untuk penanganan pertama, perbanyak minum air putih, jangan terlalu banyak es seperti itu, makan buah, sayur. Itu mungkin ada larutan juga ya. itu sebenarnya minuman larutan sebenarnya itu dibolehkan atau jangan sering-sering atau Jangan sering-sering jangan sih, sering-sering ya. aja. Oke, boleh tapi dok ya. Ya namanya Jadi, juga apa- ada pengawetnya ya. Oke. Jadi sebenarnya apapun itu boleh tapi jangan berlebihan ya dok betul, ya. iya, Iya. Yang berlebihan itu nggak bagus ya dok ya. Betul. Baik. Jadi kita masih punya kesempatan untuk Anda yang ingin bergabung melalui line telepon 0362246644 ataupun masih kita juga WA call juga boleh, masih kita akan sapa Anda nanti juga WA chat serta yang ada di live chat kami di RRI Singaraja Official Singaraja
RRI Singaraja Official. Oke, kami akan segera kembali sesaat lagi. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Baik pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami, dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah berpartisipasi melalui line dari WhatsApp kami dan juga di kanal YouTube RRI Singaraja Official. Ayo jaga kebersihan rongga mulut. Nah, ternyata juga ada yang bertanya di live chat kami, ternyata rongga mulut itu sumber infeksi ya, saya baru tahu gitu. Baik, karena memang selama ini mungkin fokusnya ke gigi gitu ya, Dok ya. Mohon maaf, Dok ya. Jadi rongga mulut itu maksudnya kalau udah sakit gigi baru ke dokter kayak gitu, Dok, iya. gitu kan. Atau enggak ya tadi sariawan sedikit ke dokter, tapi padahal yang harusnya dari awal dijaga adalah rongga mulutnya itu Rongga sendiri. mulut, iya. Nah, itu kalau faktor makanan berarti pengaruh juga ya, Dok ya. Pengaruh juga banyak sekali faktor makanan ya, makanya ada yang dihindari lah istilahnya ya. Kayak seperti apa, Dok, yang harus dihindari? Pertama, kalau yang bisa menyebabkan karies, makanan yang manis itu. Kalau dia nempel di dalam permukaan gigi dalam jangka waktu lama, dia menimbulkan karies. Seperti itu. Kemudian makanan minum yang bersoda sebenarnya. Oh ya, bikin rapuh gitu ya, Dok ya, Iya, hitungannya dia ya. sifatnya asam. Asam, oke. Iya. Oh, Jadi sebenarnya asam-asam itu akan merusak gigi. apalagi kalau dia senyum nggak manis ya, Dok ya. Tapi juga Apalagi, banyak makanan yang Yang, akan memperkuat gigi selanjutnya untuk apa? Kesehatan gigi itu Contohnya, bagus Dok. ya. Contohnya itu produk susu. Oh, Susu oke. dan turunannya ya. Berarti kayak yogurt gitu. Iya. Saya suka yogurt, Dok, jujur aja. Keju gitu. Keju, Itu kan banyak oke. nih ya vitamin D-nya ya. Protein juga itu. Baik. Kemudian makanan yang kaya akan protein misalnya kacang-kacangan, daging, ikan, telur itu mengandung protein tinggi dan kalsium, fosfor, vitamin D juga. Kemudian sayur-sayuran, wortel atau sayur yang berdaun hijau, bayam, sawi itu banyak vitamin A dan vitamin C. Vitamin C-nya kan bisa untuk mencegah sariawan seperti itu. Baik. Kemudian ada telur dan minyak ikan itu banyak vitamin D-nya. Itu kemudian juga teh itu banyak mengandung Duh, fluor. kebetulan saya bawa minum teh nih hari ini karena saya Asal jangan manis-manis Oh ya. enggak. Saya memang tipe tidak suka gula, iya, tidak bagus. suka jajan Bali. Jadi yang manis-manis itu tidak suka saya. Ada yang bertanya lagi, boleh, Dok, saya Boleh, bacakan silakan ya, ya. Dok. Ya. Selamat pagi, Dokter. Ya, sebut saja nama saya adalah Ibu di rumah saja. Saya lagi menjajahitan sambil dengerin dokter. Terima kasih, Yang Bu. saya ingin tanyakan adalah beberapa belakangan ini saya sering gusinya berdarah, itu kenapa ya, Dok? Saya sudah pernah dengarkan siaran sebelumnya bahwa sikat gigi jangan terlalu keras, kata dokter yang terdahulu. Saya sudah melakukannya tidak terlalu keras, tapi nggak tahu kenapa sekarang ini malah gusi saya sering berdarah ketika sikat gigi.
Tolong dijelaskan dok, saya takut juga soalnya. Terima kasih dokter, selamat bertugas, sehat selalu. Oke, mohon maaf ya nggak sebutkan namanya ibu. Oh iya. Oke. Selamat siang Ibu. Oke, lagi Selamat menjahitan. menjahit. Nggih. Jadi gusinya berdarah nggih karena sikat gigi yang terlalu keras ya. Padahal tidak terlalu keras. Oh, padahal yang tidak terlalu keras. Karena saya sudah mengikuti saran dokter yang terdahulu bahwa kalau sikat gigi ternyata jangan terlalu keras. Baik. Jadi ada juga faktor lain yang bisa menyebabkan kenapa gusinya berdarah. Iya. Ibu sudah pernah memeriksakan giginya? Apakah pernah dibersihkan karang giginya? Nah, itu sebagai faktor yang lain juga yang bisa menyebabkan Usia saya gusi. 52 tahun dok. Iya, Oke. itu juga perlu dibersihkan. Ya. Semua usia itu Semua wajib usia, Ibu. dibersihkan. Nggih. Iya, itu dibersihkan karang giginya. Kemudian dievaluasi juga cara gosok giginya. Walaupun tidak terlalu keras, apakah arahnya sudah benar? Oh, sebenarnya kalau kita boleh informasikan dok, yang arahnya bagus atas bawah atau mutar gitu? Sebenarnya gini, intinya itu bukan giginya yang digosok ya, tapi menghilangkan kotoran. Jadi kotoran tuh diangkat dari gusi ke gigi. Kalau yang rangka atas itu yang depan itu dari gusi ke gigi, jadinya dari arah atas ke bawah. Oke. Sebaliknya yang bawah itu dibawa ke atas gitu. Oh gitu. Itu di luar Oke. sama di dalam itu arahnya ke atas. Kalau yang bagian samping itu Samping ya? bisa bulat-bulat. Oh, Bulat-bulat. mutar ya. Memutar, Ah, iya, oke. seperti itu. Jadi Ibu mungkin arah gosok giginya yang kurang benar atau ada karang gigi, maka sebaiknya Ibu perlu periksa ke dokter gigi untuk dibersihkan karang giginya. Nanti setelah dibersihkan biasanya akan berkurang perdarahannya karena apalagi gigi yang sudah keras itu menjadi karang gigi. Nah, karang gigi ini akan masuk dan menusuk ke dalam gusi. Dia akan melukai gusi, makanya pada saat sikat gigi itu kan gerak gusinya. Jadinya dia akan berdarah. Dan juga bisa menimbulkan inflamasi atau peradangan di gusi. Itu biasanya akan, kalau yang parah itu akan memerah gusinya dan menggembung. Jadinya biasanya bentuk dari gusi itu seperti kerah baju, lancip dia. Tapi karena ada inflamasi atau peradangan, dia bentuknya menggembung. Nah, itu mudah berdarah. Seperti itu. Gitu. Jadi seperti itu Ibu. Jadi tetap ya mau usia. Jadi sebenarnya kalau mulai memeriksakan gigi rutin sebenarnya dari usia berapa, Dok? Mohon Setelah maaf. giginya tumbuh. Oh tuh, berarti apalagi yang usia 52 ya. Betul. Walaupun mungkin udah ada yang mulai yang copot-copot gitu kan. Iya. Tetap Kemudian harus untuk usia seusia Ibu itu memang akar giginya akan banyak kelihatan. Namanya maksudnya, resesi gusi. Jadinya gusinya jadi turun. Akarnya kelihatan. Jadi itu mudah sekali ditempeli karang gigi karena permukaan akar itu kasar jadinya. Nanti bisa dilihat di mahkota gigi dan di akar gigi. Mahkota gigi kan licin dia. Untuk ditempeli karang gigi nggak mudah. Tetapi begitu akar giginya kelihatan, dia kasar, mudah ditempeli karang gigi. Itu juga bisa. Oke. Seperti itu Ibu. Nanti kalau misalnya kurang puas boleh datang cari Silakan. dokter gigi Teresia ya. Nggih. Ini ada lagi pertanyaan boleh silakan. dokter. Selamat siang dokter Teresia cantik. Waduh, terima kasih. Terima kasih. Ini yang saya ingin tanyakan adalah penggunaan odol. Saya nggak menyebutin merek ya dok. Iya, Nanti betul. iklan dok. Iya, Betul betul. sekali. Ini pasangannya suami istri tapi namanya juga nggak dicantumkan ini depannya nomornya 380. Jadi yang pertanyaan saya sebenarnya untuk memilih odol nih saya sudah terkontaminasi oleh mohon maaf platform yang menjual produk odol. Jadi sebenarnya yang bagus itu apakah yang mengandung fluoride kah atau yang tidak kah yang karena yang saya pernah baca terlalu banyak busa juga nggak bagus kalau memilih odol itu sih dok. Mohon maaf saya juga seorang yang sudah tua, sudah pensiunan, jadi tapi gigi saya masih bagus, semuanya masih utuh walaupun sudah mulai ada yang oncel-oncel. Terima kasih Ibu Dokter penjelasannya. Mohon maaf pertanyaan saya mungkin agak sedikit ini tapi itu yang saya alami. Terima kasih. Terima kasih Bapak berarti ini ya. Mohon maaf juga karena Bapak tidak menyertakan nama. Silakan Ibu Dokter. Terima kasih Bapak. Untuk pasta gigi ya yang bagus memang yang nggak banyak busanya. Karena busa itu
akan Tidak membuat menentukan juga ya dok ya kalau itu rasanya bersih ya, kayak Oke. berbuih-buih ya di Oh, oh. dalam mulut ya. Rasanya bersih gitu Iya, ya, mungkin itu sugesti juga iya, ya. sugesti sebenarnya dok ya. Jadi kalau nggak banyak busanya kayaknya belum gosok gigi Oh, oh. gitu ya. Jadinya yang nggak banyak busanya karena busa itu mengandung deterjen ya istilahnya itu. Nah itu dia tuh. Itu bisa menyebabkan mulutnya kering. Iya, Mm. betul. Jadi yang nggak banyak busanya. Kemudian betul sekali Bapak menyebutkan fluorid ya. Jadi fluorid itu suatu zat yang bisa mencegah giginya berlubang. Nah, Oh Bapak ternyata kita harus banyak belajar berarti ya, banyak baca. Betul banget kalau tadi Bapak nih suka baca juga, terus suka ngikutin juga. Ternyata seperti itu ya dok ya. Nggih, ya cari informasi. Bahwa bisa bikin berlubang. Mencegah gigi, Mencegah gigi. mencegah Oke, gigi oke. berlubang namanya fluorid. Nah, Mm-mm. makanya setelah gosok gigi itu cukup sekali saja berkumurnya. Kenapa seperti itu? Supaya kandungan fluorid yang ada di dalam pasta gigi atau odol itu nempel lama di permukaan gigi. Itu manfaatnya akan lebih banyak daripada apa namanya? Kumur-kumur, Lama-lama sampai kumur-kumur, bersih, sampai hilang gitu ya dok ya. ya. Kumur-kumurnya yang banyak itu sebelum gosok gigi saja. Oh, Itu biar oke. rongga mulut bersih, sisa makanan bersih, kumur-kumur yang kuat. Itu berkali-kali boleh. Tetapi setelah gosok gigi cukup 1 kali nggih Pak nggih. Itu biar fluoridnya bisa nempel ke permukaan gigi, efeknya bisa maksimal. Seperti itu Bapak. Berarti ya apa namanya? Memang ya dok ya, apa namanya, ada istilah bahwa mempertahankan lebih susah daripada ini ya dok ya. Karena kita tuh misalnya apalagi kalau misalnya punya apa namanya acara pulangnya malam misalnya atau kerjanya malam, males sikat gigi ya itu juga yang sangat berefek berisiko lah gitu ya Iya, dok ya. padahal penting sekali itu gosok gigi sebelum tidur. Makanya anak-anak kan sering Poinnya gitu ya dok ya. iya, Nah, setelah sarapan pagi dan sebelum tidur tidur, itu wajib ya. tapi nggak mesti juga misalnya habis makan kita 3 kali sikat gigi. Sebenarnya boleh ya. Boleh juga dok ya. Heeh. Kita setiap makan ada yang bilang ngemil, setiap habis ngemil pun sikat gigi juga nggak kayak gitu juga ya dok ya sebenarnya. Tapi minimal itu Minimal. 2 kali. Oh, oke. Kalau dikurangi nggak boleh ya. Berarti kalau misalnya seperti tadi yang saya sampaikan bahwa setiap makan pun ada yang sikat gigi itu boleh. Tapi Oh, jangan boleh. terlalu dekat dari waktu makan. Oh, maksudnya, Karena Dok? pH-nya itu Oh, turun. Dengan iya, pH iya, yang iya. turun atau tingkat keasaman dalam mulut itu rendah, itu merusak emailnya. Jadi jedalah istilahnya. Jadi ada email itu yang juga penting ya dok ya. Iya, itu Kalau kan- karisnya sama itu biarin hilang ya. Email Sekarang itu gigi. perlindungan gigi Iya kan? istilahnya. Kalau Oke. perlindungan giginya Karies. sudah rusak, semakin lama gampang diterobos. Istilahnya biasanya lubang saya kecil gitu kan. Tapi setelah dibor dokter gigi kok jadi besar. Bukan karena dibor, karena memang istilahnya bakteri itu sekedar masuk saja lewat email yang keras gitu ya. Perlawanannya email itu. Setelah masuk itu namanya lapisan dentinnya yang nomor 2 itu dia lebih lunak. Oke. Jadi dia akan mengobar lebih banyak di dentinya itu. Oke. Jadi besarlah kayak gua itu di dalam gitu. Kemudian kalau nggak dibersihkan atau nggak dirawat oleh dokter gigi sampai saraf giginya itu yang menyebabkan giginya sakit, itu karena kena saraf giginya. Jadi menarik nih dok nih, siapa tahu juga dari pendengar atau pemirsa kanal YouTube RRI Radio Official juga yang menggunakan behel itu. Kalau untuk behel sendiri gimana cara Kalau merawatnya? behel, ya memang agak lain ya untuk behel ya karena dia ada sesuatu lah di dalam mulut Iya, ya. Jadi lebih ekstra lagi untuk dibersihkan. Jangan males-males berarti. Iya, dan gosok giginya Oke. juga ini sikat giginya khusus ya. Khusus ya, lebih juga. lembut ya dok ya. Iya, bentuknya juga beda. Oh, oke. Kemudian ada juga perlu, kan ada sela-sela yang sempit itu juga perlu dibersihkan itu. Behel Berarti itu. benar-benar ekstra ya dok Iya, ya. kalau behel itu memang dokter gigi akan mengevaluasi gimana kebersihan mulutnya pasien gitu. Apakah nanti dia bisa menjaga, apalagi setelah pakai behel itu perlu perawatan lebih ekstra lagi. Iya. Baik. Baik, ternyata luar biasa nih siang hari ini ya, mulai concern untuk apa namanya menjaga rongga mulutnya, karena memang di rongga mulut itu adalah ternyata sumber infeksi. Kami akan segera kembali. Mau punya single seperti Maria Pudesa? Pernah berjuang Atau Josh Warentino? Yuk ikutan Bintang Radio
Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainisuannya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 19 Oktober 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, kita masih ada waktu kurang lebih 10 menit lagi, nggak kerasa ya. Ternyata memang kalau tadi udah dibahas sama Dokter Teresia, rongga mulut itu dapat mempengaruhi kesehatan secara umum. Juga akan sangat berpengaruh terhadap keadaan sistemik dari tubuh manusia ya dok ya. Betul sekali. Sangat luar biasa sekali, berarti ya ini pengaruhnya di sini gitu kan. Kalau dulu ada ungkapan bahwa mulutmu harimaumu, sekarang rongga mulutmu adalah sumber infeksimu gitu kan ya dok ya. Betul. Ya. Tapi satu pertanyaan lagi nih dok, mumpung masih kami terima. Selamat siang dokter. Ini yang jadi menarik nih yang saya jadi ikut karena menarik tadi yang disampaikan oleh Dokter Teresia. Namanya Dokter Teresia ya Ibu, mohon maaf Ibu Made. Terima kasih Ibu Made. Jadi saya punya orang tua yaitu ayah saya, setiap habis makan itu kebiasaan beliau dari zaman dulu itu selalu kumur-kumur dok, bukan sikat gigi tapi kumur-kumur, walaupun tetap beliau rajin sikat gigi, tapi selalu setiap makan apapun dia pasti kumur-kumur dan dibuang pastinya ya kumur-kumurannya itu, yang akhirnya menjadikan gigi beliau sampai sekarang di usia 80 masih komplit. Wah luar biasa. Walaupun ya mungkin faktor usia tetap ya, maksudnya tidak sempurna dulu, mungkin masih mudanya yang maksudnya tegak-tegak gitu maksudnya. Nah yang jadi pertanyaan saya, kenapa kita sudah memberikan edukasi kepada anak-anak bahwa seperti itu, tapi kenapa anak tuh pada malas-malas ya dok untuk melakukan pembersihan gigi atau ngegosok gigi seperti itu. Terima kasih dokter, ini cuma curhat aja sih saya, karena tertarik dengan kalimat tadi dokter bilang bahwa kumur-kumur itu bagus kok, boleh seperti itu. Terima kasih Bu Made. Nah silakan Bu. Selamat siang Bu Made. Ya, terima kasih atas pertanyaan juga unek-unek. Ini kayaknya putra-putrinya harus denger juga nih. Jadi untuk bapak ya bagus sih untuk kumur-kumur ya. Jadi istilahnya sisa makanan yang di dalam mulut itu akhirnya terbuang ya, tidak nempel terus di gigi. Karena untuk jadi lubang gigi itu memang perlu waktu istilahnya ya untuk nempel. Sedangkan untuk bapak belum sempat nempel dia sudah keluar dari rongga mulut. Itu juga salah satu cara untuk mencegah. Selain kumur-kumur juga bisa minum air putih gitu. Ya. Karena air putih itu manfaatnya sangat banyak sekali, luar biasa. Ya.
Kemudian untuk putra-putrinya belum nggak dijelaskan umur berapa gitu ya. Iya betul, umur berapa ini? Kalau anak-anak ya biasanya kan pas giginya masih pakai yang ada rasa-rasa buah ya. Nah itu pilih saja rasa-rasa buah yang mana yang disukai. Kemudian ada sedikit edukasi juga, atau bisa ibu juga mendampingi sekalian ibu gosok gigi, putra-putrinya juga diasah gosok gigi di depan cermin gitu. Atau juga ada stiker ibu, jadinya setiap kali gosok gigi itu dia dapat bintang. Nanti dikumpulkan. Nah nanti ibu bisa kasih reward atau hadiah pada dapat poin ya. Iya itu bintangnya berapa, itu nanti anak jadi lebih tertarik lagi untuk bisa gosok gigi. Jadinya ciptakan untuk gosok gigi pada anak-anak itu suasananya menyenangkan, jangan karena terpaksa. Iya, jangan sampai marah-marah juga kali dok ya. Gitu. Sampai bawa sapu gitu. Jadinya takut. Jadi ciptakan suasana yang menyenangkan juga. Anak juga diberi edukasi. Kenapa sih kok harus gosok gigi gitu? Jadinya ibu juga harus mungkin mencari pengetahuan, menyampaikan kepada anak dengan cara ibu biar lebih menarik itu seperti apa gitu. Karena penyesalan datangnya belakangan ya, dok. Iya, itu aset sekali sekarang. Karena untuk namanya melamar pekerjaan itu betul. Sekarang itu gigi juga diperiksa. Coba suruh senyum gitu kan, yang bolong-bolong itu kan kayaknya nggak gini. Iya, dok, dicek giginya. Iya, selain medical check up juga giginya sekarang itu banyak sekali untuk lamaran pekerjaan tuh saya banyak ini menerima mau medical check up gigi gitu. Tuh ini pengalaman juga nih saya baru dengar nih. Baik, ada lagi ya dokter boleh silakan. Ya dari Bapak Wayan Budarse. Selamat siang Bu Dokter cantik. Rasanya saya pernah dibersihkan giginya. Puji Tuhan sampai sekarang sehat-sehat saja. Buat Ibu Dokter selamat bertugas. God bless you. Oke, silakan Pak Wayan Budarse. Terima kasih Pak Wayan. God bless tuh. Pertanyaannya apa tadi? Pernah dibersihkan? Pernah dibersihkan. Jadi puji Tuhan sampai sekarang masih sehat. Jadi memang penting sekali ya Pak ya. Jangan sekali itu aja ya dibersihkannya. 6 bulan sekali ya dok. 6 bulan sekali Pak. Nanti dicek di dokter gigi supaya giginya tetap sehat. Jangan hanya sekali nanti lupa lagi ya. Harus continue ya dok. Continue secara teratur gitu, dicek-cek giginya, dibersihkan giginya. Seperti itu. Baik dok, kita punya waktu 5 menit nih dok. Mungkin sebagai closing statement atau mungkin catatan penting yang bisa disampaikan oleh pendengar dan pemirsa kami terkait topik siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Irna atas kesempatan pada siang hari ini juga Bapak Ibu yang di rumah gitu atas pertanyaannya, terima kasih. Hari ini saya mengambil topik rongga mulut sebagai sumber infeksi ya. Karena kesehatan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia. Kesehatan gigi dan rongga mulut dapat memengaruhi kesehatan secara umum. Juga akan sangat berpengaruh terhadap keadaan sistemik dari tubuh manusia. Kita jangan pernah mengabaikan kelainan atau infeksi yang terjadi di dalam rongga mulut. Walaupun tanpa ada gejala klinis yang dirasakan, perawatan gigi itu sangat penting ya. Perawatan gigi dan mulut yang tepat dan teratur sangat diperlukan agar berbagai keluhan penyakit gigi dan mulut dapat dicegah. Bahkan dapat mengurangi resiko terjangkitnya penyakit lain atau terjadinya vokal infeksi ke bagian tubuh yang lain. Oke. Terima kasih banyak Dr. Teresi. Terima kasih juga Mbak Irna. Ini lagi kurang fit tapi udah bisa hadir. Terima kasih banyak nih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi bukan di rumah sakit ya dok. Berarti kalau ke boleh ke rumah sakit di check up. Oh ya boleh untuk pemeriksaan boleh. Tapi kalau sakit jangan. Terima kasih Dr. Gigi Teresi Andriani untuk informasi dan sharingnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami melalui WhatsApp chat kami. Dan tentunya tidak lupa kami juga akan mengajak Anda saat lagi umat Hindu Dharma untuk sama-sama mengaturkan puji Trisanja. Pukul 12 kita akan segera bergabung menuju Pro 3 Jakarta mengikuti berita olahraga. Selamat siang dan sampai jumpa. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi? Mondar-mandir? Atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku atau dalam